Saudara, banyak orang mengatakan, bahkan ramalan-ramalan mengatakan bahwa tahun 2015 itu adalah suatu masa penentuan yang kemungkinan akan terjadi perkara yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu saya itu baca di Google, saudara ya, tentang ramalan-ramalan tentang Indonesia ya. Dan semua mengatakan tahun ini itu Indonesia mengalami kemerdekaan 70 tahun ya. Untuk ramalan-ramalan yang saya baca kemarin mengatakan begini, bahwa selama ini kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia saat mencapai 70 tahun akan masuk di dalam masa kehancuran. Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Lalu di situ diprediksikan seperti itu. Tahun 2015 adalah tahun Indonesia masuk dalam tahun 70 tahun. Ya. Jadi diprediksi tahun 2015 adalah masa kehancuran buat Indonesia. Saat saya membaca itu, saya nggak mau mengaminkan. Karena apa? Karena buat Tuhan ada terjadi pembalikan keadaan. Amin. Saudara, jangan terpaku dengan segala sesuatu, isu maupun semua ramalan. Buat Tuhan itu bisa dibalikan keadaan dalam sekejap. Amin. Buat Tuhan itu seperti membalikan telapak tangan. Saudara, sedangkan menurut tanggalan kita sebagai anak Tuhan, 70 itu adalah angka raja-raja. Betul? Betul? 70 itu angka raja-raja, bukan angka yang masuk ke dalam sesuatu kesukaran atau kehancuran. Dunia boleh mengatakan apa saja, tapi saudara harus tahu, saudara ada di bawah hukum Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kecuali saudara ada di bawah hukum yang biasa, akan mengalami hal yang seperti itu. Tapi saudara dan saya ada di bawah hukum Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Sehingga hal yang seperti itu kita katakan 70 adalah angka raja-raja. Berarti kalau Indonesia masuk usia 70, saudara dan saya akan mengatakan bahwa masa raja-raja memerintah terjadi di Indonesia. Amin. Saudara, waktu G30S itu tahun 65. Tahun sekarang ini adalah mencapai 50 tahun. Betul? Betul? 65, sekarang tahun 2015, 50. Angka 50 adalah yobel besar. Sehingga kita tahu Indonesia akan memasuki yobel besar. Amin. Termasuk saudara dan saya akan mengalami yang dinamakan kelepasan, pembebasan yang luar biasa. Bahkan pada akhir tahun kemarin ini, kita waktu tutup tahun, Tuhan menjanjikan perkara yang luar biasa. Sampai Tuhan ulangi lagi saat kita ada di HS ya. Yaitu Yehezkiel berapa? Yehezkiel 36 ayat berapa? 33 sampai 38. Itu janji yang luar biasa. Ada janji pemulihan, ada janji terobosan, ada janji sesuatu hal yang sudah hampir mati dihidupkan kembali. Itu yang dijanjikan. Jadi saudara jangan berpikir ya, apa kata ramalan. Tapi saudara harus katakan apa kata Tuhan. Amin. Amin.
Katakan sebelahmu, jangan bergantung kepada ramalan. Tapi kau harus bergantung apa kata Tuhan. Kita harus katakan apa kata firman Tuhan. Karena itu yang membuat segala sesuatu kami boleh masuk dalam terobosan. Amin. Dan itu akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Saudara, hari ini menurut saya belum terlambat kalau saya katakan selamat tahun baru. Ya, belum terlambat karena masih bulan pertama. Tapi kita tahu kita ini tidak akan ada di bulan pertama saja. Kita akan menjalani bulan kedua, ketiga dan terus menerus sampai akhir Desember nanti. Masih panjang perjalanan kita. Yang menjadi persoalan dan pertanyaan dalam hidup saudara dan saya adalah gini, apa yang bakal terjadi ya? Kita saat ini baru 13 hari memasuki akan dinamakan tahun 2015. Masih sangat amat panjang untuk memasuki dan berjalan dalam tahun bulan-bulan di depan kita. Apa yang terjadi? Belum apa-apa saja ya. Belum apa-apa saja. Akhir tahun sudah ditandai dengan Air Asia terjadi sesuatu kecelakaan. Saudara, jangan memikirkan segala sesuatu yang membuat kamu jatuh. Tetapi kita harus belajar hari ini. Ada 4 poin yang akan kita pelajari saat saya mempersiapkan khotbah pada malam ini. Tuhan katakan, nak, beri 4 poin ini ya, untuk menjalani tahun 2015. Pasti sampai dan pasti mengalami yang dinamakan kelimpahan, yang dinamakan yubel besar, yang dinamakan semua janji pasti akan menjadi kenyataan. Amin. Semua siap? Siap? Saudara, apa yang Tuhan mau? Ya. Yang Tuhan mau mengatakan begini. Yang pertama, dalam tahun ini kita memasuki sampai dengan Desember, yang Tuhan mau adalah jangan berhenti. Jangan stuck. Jangan berhenti. Artinya sudah sampai di sini saja. Jangan. Tuhan katakan jangan berhenti. Yang kedua, jangan kecewa dalam menghadapi kegagalan. Lalu yang Tuhan katakan, jangan kecewa kalau seluruh cita-cita dan keinginan kita belum tercapai. Artinya begini, saudara jangan mengatakan mana janjinya. Itu seperti seorang anak kecil, saudara, yang diberi benih. Anak kecil dikatakan begini, ini namanya benih ya. Kalau kamu tanam, ini akan menjadi suatu pohon, dan pohon itu akan berbunga, dan pohon ini akan berbuah. Wah, dia nggak ngelihat prosesnya, tapi yang dia pikirkan, kalau saya tanam akan berbuah, kalau saya tanam aku akan menikmati. Lalu dia punya sebidang tanah yang sangat subur dan dia tahu ini pasti akan tumbuh kalau saya menanam benih ini. Lalu ditanamlah benih itu, tutup. Besok dilihat, kok gak kelihatan ya? Sedangkan sebetulnya ini ada sesuatu di dalam benih ini, tapi nggak kelihatan. Besok dilihat lagi, masih tanah yang rata. Besok dilihat lagi, masih tanah yang rata. Lama-lama nggak sabar, dikorek lagi. Ada nggak sih? Oh masih ada. Kok nggak tumbuh-tumbuh ya? Kok nggak tumbuh-tumbuh? Kecewa, capek. Dia ambil itu, dibuang ke kali. Apakah dia akan menikmati? Sama sekali tidak. Saudara, ya, ada hal-hal
yang Tuhan beritahukan kepada saudara dan saya. Ada beberapa macam benih yang Tuhan berikan untuk tahun ini buat saudara. Ya. Ada bermacam-macam benih yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Artinya dalam tahun ini Tuhan akan membukakan beberapa lahan usaha yang satu dengan yang lain berbeda. Beberapa benih. Ada benih, dengarkan baik-baik, ada benih yang ditanam dalam relatif singkat itu akan langsung mengeluarkan buah. Contohnya, ada yang diberi benih itu padi. Padi itu kurang lebih berapa bulan ya? Hah? Berapa bulan untuk bisa panen? 3-4 bulan ya. Nah, ada yang diberikan benih padi, ada yang diberikan benih jagung, saudara. Ya. Jagung itu kurang lebih 3,5 bulan juga sudah menghasilkan. Begitu ditanam sebentar lagi, wow, sudah mulai tumbuh. Demikian juga akan yang dinamakan padi. Tapi saat 4 bulan kemudian saudara sudah panen, habis. Ngerti habis? Habis itu begini, dia nggak akan bisa berbuah lagi, habis. Demikian juga jagung. Jagung begitu saudara tanam 4 bulan, 3,5 bulan, langsung berbuah jagungnya. Sesudah dipanen, habis. Betul nggak? Betul nggak? Bisa tangkap? Nah, tapi ada yang Tuhan kasih benih yang dinamakan mangga. Ada yang dinamakan benih itu benih apel. Ada yang dinamakan benih itu benih anggur. Ada yang dinamakan benih itu benih pohon-pohonan yang lain. Jambu dan sebagainya. Nah, ditanam lama sekali nggak tumbuh-tumbuh. Tapi percaya bahwa yang lama itu akan menghasilkan berkelipatan kali dan bertambah-tambah dan terus-menerus kalian akan menikmati. Saudara bisa tangkap? Lama tapi itu sesudah besar, saudara pupuk sedemikian rupa, saudara rawat sedemikian rupa, langsung dia berbunga, langsung dia berbuah. Mungkin saat pertama kali ya, buahnya cuma sedikit, in mangga ya, buahnya cuma beberapa. Gak usah khawatir, gak apa-apa, nikmati dulu yang sedikit. Sebentar lagi, setahun 2 kali, dia akan berbuah lagi. Betul nggak kalau mangga itu? Betul nggak? Kamu bisa nikmati. Wow, kali ini buahnya lebih banyak. Kamu bisa nikmati. Sebentar lagi, 6 bulan kemudian dia berbuah lebih banyak lagi sampai kewalahan. Wah, aku makan cukup, kasihkan saudara-saudara cukup, lebihnya dijual. Bisa tangkap? Bisa tangkap? Nah, saudara, ini benih Tuhan akan berikan untuk selama tahun ini. Ada benih yang cepat tapi selesai sudah. Ini contohnya adalah saudara jadi maklar rumah. Ya. Begitu saudara jadi, ya, jadi ini maklar tahu ya, tahu kan? Terjadi antara penjual dan pembeli, saudara kenalkan, saudara dapat persenan, selesai kan? Bisa berbuah lagi enggak? Gak bisa. Cepat, tapi cuma sekali. Ini sama dengan yang dinamakan benih tadi, yang seperti beras, padi atau jagung. Jadi suatu pekerjaan yang sekali selesai, dan sekali selesai. Tapi kalau namanya rutinitas, ya, itu sama dengan saudara punya usaha baru.
Barunya apa misalnya? Toko misalnya. Toko itu saudara mulai, aduh, untuk membuat toko ini gak gampang ya, untuk cari langganan gak gampang ya. Gak apa-apa saudara, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan merasakan kok gak laku-laku. Tekuni, nanti ini benih ya. Oh bulan sehari ini dapatnya cuma 100.000, enggak apa-apa, besok 200.000, 300.000, terus menerus. Dan ini usaha menghasilkan terus menerus. Nah ini sepertinya benih mangga yang terus menerus kita bisa nikmati. Jelas? Nah, jadi kalau di suatu saat ini selama sepanjang tahun ini ya, saudara harus tangkap ya, karena ini adalah pesan Tuhan, bukan main-main dan bukan pikiran saya. Jadi saudara kalau bisa tangkap bahwa oh suatu saat saya itu kok bisa jadi maklar, nggak apa-apa, itu namanya benih padi atau benih apa namanya jagung. Sebentar mungkin saudara katakan, aduh ini kok juga jadi-jadi, 3 bulan kemudian deal jadi. Apa-apa, cepat dikerjain, cepat dapat uang, selesai. Nah, lalu mengatakan, dan nanti dapat benih lagi jagung. Oh bisa saja, suatu saat saudara bisa jadi maklar lagi. Terjadi deal, selesai, sudah. Nah ini namanya saudara setiap kali mendapatkan yang benih dikatakan jagung atau padi. Nah saudara jangan mikir-mikir, aku milih apa ya? Milih padi jagung atau milih jambu atau milih mangga? Wis aja milih-milih ya. Belajar katakan, mana jatahku Tuhan, itulah bagianku. Amin. Kalau dapat jatahnya memang benihnya mangga, tekunilah. Kalau dapat jatahnya itu memang benih itu adalah benih jagung, lakukanlah. Nanti kamu akan dapat melihat hidupmu penuh dengan kemuliaan. Amin. Bisa tangkap ya. Nah, jadi yang pertama firman Tuhan mengatakan jangan berhenti. Apa maksudnya jangan berhenti? Jangan merasakan puas. Tahun ini jangan mengatakan aku puas hanya dengan ini. Tuhan katakan aku tuh buka pintu lebar-lebar. Dan semua yang sudah Tuhan rencanakan untuk setiap anak-anaknya itu sudah mau dikeluarkan semua dari gudangnya Tuhan. Jadi jangan berhenti. Dan dikatakan jangan kecewa kalau cita-cita atau keinginan kita itu belum tersampaikan. Contohnya siapa Bu? Hari ini Tuhan bicara tentang Yakub, saudara. Yakub, ya. Kita melihat, tak ceritakan dulu, ya, saudara. Pada suatu saat, orang tuanya Yakub itu siapa namanya? Ishak sama siapa? Ya, sama Ribka. Ribka sama Ishak itu nggak punya anak. Lalu mereka berdoa dan punya anak. Anaknya ternyata kembar. Dari dalam kandungan sudah ada nubuatan yang mengatakan yang kecil ya, itu akan menjadi pemimpin dari yang tua. Yang muda akan menjadi pemimpin yang tua. Sudah ada nubuatan. Saya yakin Ribka ini ngomong pasti ngomong sama siapa? Ngomong sama Yakub. Kamu tuh nak, bakal itu kamu lebih bisa sukses daripada engkau kamu, daripada kakakmu Esau. Dalam hatinya berbunga-bunga. Sampai suatu saat terjadi, Ishak sudah tua. Lalu mau diberkati. Dasar seorang istri, biasanya istri itu suka gitu, suka nguping ya. Kalau apa-apa nguping, ngerti nguping? Suka denger-dengeran ya.
boleh dengar, asal jangan sampai berbuat dosa. Si Ribkah ini dengar ngomong gini, wow, ini suamiku salah ini. Sudah dikasih tahu kalau yang muda akan jadi pemimpin, kok hak kesulungan mau dikasihkan sama Esau? Tarik akal dia. Lalu dia panggil Yakub. Yuk kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Ayat yang kelima. Tetapi Ribkah mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya, berkatalah Ribkah kepada Yakub anaknya, telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ini mamah yang ngatur. Pergi ke tempat kambing domba kita, ambil dari sana 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Ya. Maksudnya kan baik ceritanya ini. Mamah-mamah selalu punya maksud yang baik, tapi kadang-kadang kurang bijaksana. Lalu kata Yakub kepada Ribkah, Yakub ini sudah tahu ini. Tetapi Esau kakakku itu seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku akan memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Sebetulnya Yakub itu sudah nggak mau, sudah takut. Emangnya Yakub itu penakut? Selain penipu, dia penakut. Suruh begitu dia ngadepin papanya. Wow, dia bilang saya nggak mau. Sudah beda, suaranya dia suaranya gede, aku suaranya kecil. Badanku licin, dia berbulu. Nanti bukannya aku dapat berkat, tapi aku dapat kutuk, ketakutan. Tapi lihat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergi ambil kambing domba itu. Nah, saudara tahu, awas hati-hati dalam perkataan. Seorang ibu yang memperkatakan biar kutuk itu ditanggung atas diriku. Apa akibatnya? Sampai Yakub balik, dia nggak ketemu. Ini adalah pertemuan terakhir antara Yakub dengan pak mamahnya. Jadi hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Akhirnya singkat cerita, Yakub ikut mengikuti mamahnya. Singkat cerita, dia dapat berkat. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat dalam ayat yang ke-12, ayat yang selanjutnya dari ayat yang ke-17. Terus yang terakhir sampai terakhir ceritanya, dan yang terakhir sekali kita lihat apa yang terjadi. Ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi, maka waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribkah, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang engkau dengar perkataanku, bersiaplah engkau lari kepada Laban saudaraku di Haran,
tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa akan apa yang telah diperbuat kepadamu. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Saudara dengar akan perkataan ini ya. Yakub ini jadi seolah-olah saya tadinya kan sudah tidak mau Tomah, mama yang suruh, sekarang aku mau dibunuh, kamu suruh pergi. Saudara, secara jalan pemikiran anak yang sudah mulai remaja dan dewasa, dia bisa sakit hati sama mamahnya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Mama itu ngatur saya dengan otoritasnya, membuat saya jadi susah. Secara pemikiran dia bisa kecewa. Saudara, tapi apa yang dialami Yakub? Yakub nggak pernah kecewa sama mamanya. Nggak pernah mau berhenti sampai di situ. Yakub tahu persis dan dia katakan, dia suruh pergi, ya wis nurut aku pergi. Sedangkan sebetulnya dia bisa ngomong, aku kecewa sama mamahku, aku kecewa sama Tuhan, bisa. Tapi hari ini sepanjang perjalanan hidupmu, kalau saudara dan saya terima janji Tuhan, seolah-olah itu membuat ada perkara-perkara yang menghambat, jangan kecewa. Hari ini saya minta setiap orang koreksi diri. Sebelum saya teruskan di poin yang kedua, pernahkah kamu kecewa dengan orang tuamu? Bereskan malam ini. Kadang-kadang orang tua itu janjikan sesuatu, tapi bolak-balik janjinya gak dipenuhi, bahkan diputer lagi ya. Sakit kadang-kadang. Kalau hari ini itu yang kamu alami ya. Beresan sama Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau lepaskan pengampunanku, aku gak mau berhenti dalam sakit hati ini. Kalau kamu kecewa dengan orang yang seringkali membuat kamu kecewa, saudara, hari ini Tuhan katakan, bereskan dulu. Bereskan hatimu sama Tuhan, bereskan hatimu sama orang tua, bereskan hatimu dengan teman, bereskan hatimu dengan orang yang seringkali menjanjikan sesuatu tapi ternyata tidak dipenuhi semua janjinya. Beresan sama Tuhan malam ini, karena ini adalah awal, pintu pertama untuk kamu masuk di dalam terobosan. Kalau engkau merasakan bahwa orang tuamu suka mengatur segala-galanya, bikin susah dirimu, lepaskan pengampunan. Jangan mau berhenti. Belajar seperti Yakub. Yakub gak mau berhenti. Yakub tidak mau mengatakan aku sakit hati. Dia tidak pernah mau mengatakan seperti itu. Saudara, lepaskan pengampunan. Saja kita berdoa sebentar. Ingat siapa yang pernah menyakitkan hatimu, yang menjanjikan sesuatu dan ternyata janjinya gak pernah dipenuhi. Engkau banyak mendapatkan janji-janji Tuhan yang banyak sekali belum kamu dapatkan semuanya. Jangan kecewa dan jangan berhenti. Saat ini minta sama Tuhan, dicabut semua roh kekecewaan, roh yang membuat apatis, roh yang membuat kita gak mau maju lagi.
Yang merasakan hal itu, mari mengangkat tangan dan katakan, ini aku Tuhan. Banyak hal aku alami. Saat ini aku terbuka di hadapan-Mu. Engkau cabut semua Tuhan. Duri-duri yang membuat aku kecewa terhadap setiap orang, baik terhadap orang tua maupun terhadap sesama kami. Seringkali kami mengalami, tapi hari ini aku minta di dalam nama-Mu, Kau cabut semua Tuhan, duri-duri dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami gak mau berhenti sampai di sini, tapi kami mau Tuhan berpikir lebih panjang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, setelah Yakub ini keluar, dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Semua masih gelap. Selama sepanjang tahun ini tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi hari-hari di depan kita. Tetapi Yakub punya pengharapan. Dia nggak mau berhenti sampai di situ. Dia terus berjalan sekalipun dia tidak tahu masa depannya bagaimana nanti. Tapi dia percaya masa depannya, janji Tuhan pasti terjadi atas hidupnya. Sampai akhirnya dia ada di Betel, saudara. Saat dia ada di Betel, ada janji Tuhan yang luar biasa lagi jatuh ke dia. Ya, ada tangga yang dinamakan gerbang surga. Dia terima itu semuanya. Dia bersyukur sama Tuhan. Luar biasa janjinya. Bangun tidur masih tetap aja hanya tongkat yang ada di depannya. Gak ada gerbang surganya. Janjinya masih di awang-awang. Inilah yang dinamakan benih yang lama baru tumbuh. Tidak instan langsung, tapi inilah yang dinamakan benih ini, benih yang lama baru tumbuh. Dia jalani itu terus. Singkat cerita, lalu dia jadi mantunya Laban. Hal yang kedua, apa yang harus dilakukan sepanjang tahun ini? Selain daripada jangan berhenti, yang kedua adalah yang Tuhan mau, belajar menjadikan sampah menjadi berkat. Sepanjang tahun ini yang Tuhan mau, belajar jadikan sampah menjadi berkat. Apa maksudnya? Kutuk diubah jadi berkat. Sesuatu hal yang tidak berguna Tuhan sanggup ubahkan menjadi perkara yang ajaib. Amin. Jadi jangan saudara merasakan, wah aku kok dapatnya seperti ini. Jangan. Karena buat Tuhan sepanjang tahun ini sesuatu hal yang kelihatan jelek Tuhan sanggup ubahkan menjadi berkat. Perhatikan ya, perhatikan firman ini. Kalau engkau mendapatkan sesuatu yang seolah-olah kok cuma seperti ini ya, jangan berhenti. Karena di balik itu, kalau itu ada dalam rencana Tuhan, akan menjadi sesuatu yang dinamakan tahun keemasan. Amin. Nah, apa sih yang dimaksudkan seperti ini? Ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-30. Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-32. Ini cerita tentang
Yakub sama Laban. Ya. Sudah dibohongin, sudah segala macam, dia tetap setia. Ya. Lalu suatu saat dia ngomong, aku tak pulang lah. Laban ngomong, lah sekarang kamu dapat kerja, dapat upahnya apa? Nah ini dia katakan gini, hari ini ayat 32, aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Sebenarnya saudara, kalau kita lihat domba itu sebetulnya ya, domba itu sebetulnya kebanyakan warnanya apa sih? Hah? Apa? Putih. Ya. Coba meresponi supaya saudara itu bisa bayangkan. Ya. Saudara tahu kalau domba itu kebanyakan warnanya, ya. Tapi ya, kalau misalnya Yakub itu ngomong, yang putih buat aku ya, pasti ditendang sama mertuanya, saudara. Ya. Kurang ajar yang mantu itu minta eseng enak. Nah, dia ngerti. Dia ngerti ya. Yang sampah-sampah yang gak kepake buat kamu, buat saya saja. Ini Yakub. Itulah yang namanya bisa mengulas sampah menjadi berkat ya. Dia katakan begini, semua yang binatang berbintik-bintik, berbelang-belang, domba yang hitam, kambing yang belang-belang, bintik-bintik, itu upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik dan berbelang-belang di antara kambing-kambing dan juga yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Jadi Yakub ini gini, ya sudahlah, pokoknya domba yang hitam punyaku, domba putih punyamu. Laban itu ketawa, goblok itu bocah. Memang dasar bodoh. Tapi kalau saudara tahu yang bodoh itu Laban atau Yakub? Ya Laban yang bodoh ya. Jadi dia mengatakan biar gak apa-apa. Sebab apa? Karena dia tahu di balik itu semuanya Tuhan sanggup membuat sampah menjadi berkat. Saudara, ini maksudnya buat mata kita dibukakan tahun ini. Apa yang bisa sampah menjadi berkat? Salah satu contoh, saudara. Saya seringkali sudah beritahukan, tapi saya ini ceritakan lagi. Ya. Pada suatu hari, orang yang punya kecerdikan, orang yang punya pikiran dagang, itu semua bisa dijadiin duit, saudara. Dan kita minta hari ini supaya Tuhan membuat mata kita disingkapkan. Suatu saat dia pergi ke toko roti, saudara, ya, tapi sudah hampir tutup toko rotinya itu. Lalu dia lihat di pinggiran itu ada roti potongan, saudara. Sudah tahu roti potongan? Roti potongan tuh kalau roti tawar itu kan ada yang pinggirnya suka dipotongin itu, tahu, saudara, ya kan? Nah, dipotongin itu supaya ada orang yang mau beli sudah tidak ada pinggirannya. Nah, pinggiran potongan itu dibuang, saudara, sampai berkarung-karung. Taruh di karung, di plastik karung gitu. Dia tanya sama pegawainya, Mbak, ini kenapa dikarungin plastik? Ya Bu, mau dibuang. Sebab kita sudah bosan Bu. Kita karyawannya setiap hari suruh makanin kayak gitu, suruh bawa pulang. Sampai anak-anak saya, saudara saya sudah tak kasihkan ke tetangga-tetangga semuanya. Jadi lama-lama bosan Bu, karena tiap hari begitu banyaknya. Kitanya sudah sampai bosan makanin sisa-sisa dari roti tawar itu. Jadi ini mau dibuang tambah. Iya. Boleh saya minta? Oh boleh aja, bawa aja. Pegawainya ngomong, mau dipakai buat apa itu? Buangan
kok diambil. Ya bawa pulang, dicipin di jalan. Roti enak kayak gini bosen ya lama-lama ya, tapi aku bisa membuat sampah ini jadi berkat. Saudara tahu, besoknya dijemur semuanya, pas panas-panasnya kering kan, tumbuk. Jadi apa akhirnya? Hah? Jadi tepung roti. Lalu apa yang dia lakukan? Dia beli kantongan plastik kecil-kecil, kantongin kecil-kecil, dijajakan di pasar. Ya. Tepung roti, tepung roti, tepung roti, laku. Saudara tahu, sampah jadi berkat. Otaknya jalan, otaknya jalan. Buat orang yang jual roti itu, karyawannya ngomong, mau buat apa kita sampai bosen-bosen, ya nggak punya jiwa dagang, maunya berhenti sampai di situ. Tapi orang yang punya jiwa dagang ngerti persis ini bisa dikaryakan, ini bisa jadi duit. Dan tahun ini Tuhan akan membukakan perkara ini buat kalian. Ya. Buka matamu lebar-lebar, minta hikmat Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Bukan benih yang 3 bulan sekali, tapi aku mau yang terus menerus. Sampai akhirnya dia punya perusahaan tepung roti, saudara. Hanya dari apa? Dari bekasan. Saudara tahu yang dilakukan oleh Yakub ini yang membuat dia menjadi kaya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Yang ketiga, sepanjang tahun ini harus melakukan sesuatu dengan hikmat dan kecerdasan. Jadi nggak bisa rutinitas begitu aja, harus pakai hikmat, pakai kecerdasan. Kita lihat dalam Kejadian 30 ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnya dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu dihadapkannya kepada kepala kambing domba itu, kepada yang bercoreng-coreng dan kepada yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban, yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Saudara, kalau baca ini jangan mikir gini, licik ya, bukan licik. Ini hikmat. Nah, yang dilakukan oleh Yakub itu cerdas dan hikmat. Tahun ini saudara harus lakukan hal yang sama. Ya. Ada kecerdasan dan juga ada keahlian. Harus mengatakan pakai keahlian, pakai hikmat, supaya kita boleh masuk terobosan berkat
menjadi milik saudara dan saya. Amin. Amin. Bu, caranya bagaimana? Cari hikmat seperti yang dilakukan oleh Yakub. Saudara, saya ingin menyaksikan pengalamannya Pak Gideon, hidupnya Pak Gideon. Hari ini dia pergi ke Malaysia untuk pelayanan, tapi saya merasakan ini sangat-sangat baik sekali buat kesaksian yang sangat baik, saudara. Saya mengenal akan keluarga Pak Gideon itu, saya belum kenal sama Pak Gideon, tapi saya kenal sama istrinya. Saya kenal lama dengan Ibu Tin saat kami sama-sama jadi guru sekolah minggu di Bandung. Ya. Saya kenal Ibu Tin itu anak yang sangat baik. Sampai suatu saat dia mengatakan pacaran dengan seorang anaknya pendeta yang sekolah di Kanada. Ya. Saya bilang ya nggak apa-apa asal anaknya baik dan sebagainya, dan dia tahu itu jodohnya dari Tuhan. Singkat cerita, saudara, mereka menikah, tinggal di Bandung karena Pak Gideon ini lulusan Kanada insinyur mesin. Ya. Tapi saya tidak tahu bagaimana akhirnya mereka itu pindah, dibawalah dia itu ke Cirebon, ke Sion. Ya. Lalu bukalah suatu pabrik yang ada di Pronggol sampai dengan saat ini, saudara ya. Usahanya pada saat itu bengkel, karena memang dia usahanya bengkel itu karena sesuai dengan talentanya. Ya. Sesuai dengan talentanya, dia itu orang mesin, jadi bukalah bengkel. Selain itu, dia itu buka mebel, saudara ya, yang dikirim ke luar negeri. Salah satu kenangannya mebelnya, saya pernah dikasih satu setel kursi setelan yang sampai sekarang masih ada di rumah saya. Bagus buatannya dia, rapih dan sebagainya. Suatu saat tiba-tiba terjadi kebakaran, saudara. Habis ludes, gak ada sisanya. Dalam sekejap. Tapi saya merasakan, kami semuanya waktu itu saya ikut nangis, ikut sedih penderitaan yang dia alami. Tapi satu hal saya lihat, dia nggak mau berhenti sampai di situ. Dia nggak mau kecewa sama Tuhan. Sekalipun semua yang dia punya habis sama sekali, saudara. Dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua habis. Modal juga nggak punya, semua nggak punya, saudara. Tapi satu hal, dia gak mau berhenti. Dia gak mau kecewa sama Tuhan. Dia gak mau kecewa dan menyalahkan kepada siapapun juga saat itu. Dia hanya bersungkur kepada Tuhan dan berdoa. Sampai suatu saat, saudara, dia ngomong sama saya, "Nan yuk doa," dia bilang gitu. Saya sudah gak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau secara manusia, mau tidak mau dia harus buka bengkel lagi. Karena itulah memang kepandaiannya. Tapi dia tidak mau berbuat salah di hadapan Tuhan. Saya sangat masih ingat. Dia datang ke rumah saya bersama dengan Tin dan ngomong gini, "Kita doa yuk, tanya Tuhan. Sebenarnya apa sih rencana Tuhan? Aku mau ngikut apa yang Tuhan mau." Saudara, saat kita berdoa, Tuhan tuh memberikan dua hal. Saya sampai sekarang masih ingat akan firman-Nya. Tuhan ngomong begini, "Nak, yang sudah. Memang Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Kamu itu sangat terikat dengan pekerjaan itu. Ya. Dan aku tidak mau. Makanya tak habisin. Sekarang aku mau kau membuat tulisan yang berisi ayat-ayat, tulisan handicraft, dan aku akan membuat tulisan itu sampai ke ujung bumi." Itu janjinya. Darah. Selain itu, dia sangat merindukan jual peti mati. Itu sebagai tambahan karena dia sangat merindukan untuk bisa jadi berkat buat setiap orang. Selesai dapat firman, saya itu cukup sedih, saudara. Karena gini,
kok nggak dikasih firman yang luar biasa ya? Kasih firmannya itu tuh kok sesuatu hal yang seolah-olah sepele dan tidak berguna, seperti sampah. Kenapa saya katakan begitu? Saudara, kalau handicraft tulisan itu kan dari potongan-potongan kayu yang sisa-sisa kan? Kan seolah-olah itu sampah yang tidak ada gunanya. Itu yang diukir-ukir. Itu harganya berapa? Pikir saya tuh. Sedangkan kalau dia bisa dikasih berkat sama Tuhan, bikin bengkel, setidak-tidaknya Tuhan ngomong, nak kamu akan tak kasih showroom yang besar gitu ya. Atau Tuhan mau ngomong begini, kamu akan tak kasih jadi suatu perusahaan mebel yang paling terkenal seluruh dunia. Itu kan berbunga-bunga, buat saya pun senang. Tapi firmannya seperti cuma dikasih sesuatu sampah yang harus diolah. Saudara, saya diem saat itu. Saya cuma ngomong dalam hati saya, firmannya kok begitu ya. Tapi saya diam ya. Saudara tahu, Pak Gideon dan Tin ngomong, amin Tuhan, aku mau berjalan seperti yang Engkau mau. Dan dia mulai membuat tulisan-tulisan itu. Dia mulai dengan hikmat. Dia buat sedemikian rupa. Tapi dia nggak mau berhenti. Dia lakukan dengan kecerdasan. Sekalipun dia itu tidak sebagai seorang yang dapat dikatakan ahli dalam hal nulis-nulis, tapi dia ahli dalam mesin. Dia beli mesin-mesin yang sedemikian rupa untuk menunjang semua apa yang Tuhan mau. Saudara, sampai dengan detik ini dia nggak pernah berhenti. Artinya nggak pernah berhenti itu. Terus misalnya bikin God is good, terus bikin God is good, terus bikin itu terus. Ya itu namanya nggak kreasi. Dia punya kreasi, diberi hikmat Tuhan. Dia kreasi macam-macam. Dia sampai bisa bikin tulisan dari semua bahasa. Sampai bahasa Arab, bahasa segala macam. Seluruh bahasa di dunia ini dia bisa bikin. Dan apa yang dikatakan Tuhan hari ini terjadi. Tulisannya sampai ke ujung bumi. Dijual sampai di Libya, di negara-negara Arab, semua pakai tulisan dia. Penggenapan janji Tuhan dari sampah menjadi perkara yang menjadi berkat. Kenapa bisa begitu? Ketaatan. Dan dia tidak mau berhenti. Dia tidak mau berhenti. Dia terus berusaha bagaimana caranya sampai dia bisa bikin macam-macam, saudara. Dia bukan sekedar tulisan saja, dia bisa bikin souvenir macam-macam. Dia bisa bikin tulisan-tulisan dari laser. Dia bisa bikin kotak-kotak. Dia bisa bikin, saudara tahu ini kotak persembahan ini juga dia yang bikin. Tulisannya juga dia yang bikin. Dia bisa bikin segala macam. Dia bisa membuat suatu modifikasi. Karena apa? Hanya karena dapat pernyataan Tuhan. Tuhan tambahkan lagi, dan tambahkan lagi. Inilah yang dikatakan. Sepanjang tahun ini Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan kecerdasan. Tuhan akan memberikan keahlian. Tangkap itu. Saudara akan masuk dalam rencana Tuhan yang mulia. Amin. Yang ketiga sekarang. Yang keempat. Sepanjang tahun ini yang Tuhan kerindukan adalah punya roh kesetiaan dan ketekunan. Yakub ini orang yang setia dan tekun. Kita baca di dalam Kejadian 31. Ayat yang ke-6.
Yakub sudah kaya, sudah waktunya dia pulang. Sampai suatu saat Tuhan bicara sama dia, "Nak, udah waktunya engkau cabut, harus pulang." Lalu apa yang terjadi? Dia bicara dengan kedua istrinya, "Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu." Saudara, ya. "Tapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Saudara, ini loh yang namanya tekun dan setia. 10 kali diakali tetap setia. Siapa di antara kalian kalau diakali terus-terusan terus mau? Baru diakali 2 kali ngomong kan, 2 kali kamu ngakalin aku, saya tidak mau. Saudara, ini ayat menegur saya juga ya, karena saya bilang, aduh Tuhan, saya tuh kadang-kadang gak setia dalam hal ini. Begini saudara, ada satu keluarga ya, yang sering saya tolong, sampai dalam segala sesuatu itu saya tolong, baik mengenai kontrak rumah lah, anak sekolah lah, bayar listrik lah, semuanya. Setiap kali ke kantor saya, kontrakan habis, ya sudah dikasih, ini habis, dikasih. Suatu saat ceritanya nih, Kak, saya lagi kumpul dengan Ibu Ina sama Ibu Tin, gak tahu cerita apa bisa ketemu sama cerita perkara itu. Saya melongo, hah? Jadi ke kamu juga? Iya. Ke Ibu Ina juga? Iya. Walah, aku dibohongin saudara. Jadi dia itu minta sama saya, nanti minta sama Ibu Inan, minta sama Ibu Tin dengan versi yang sama. Kadang-kadang ngomong suaminya sakit lah, yang inilah, yang itu. Kita dibohongin terus. Sekali saudara, sudah saya, ya sudahlah, saya bilang kamu gak boleh bohong lagi. Sekarang sekali saja. Sekarang persoalannya kamu tidak boleh minta sama saya, tidak boleh minta Ibu Ina. Sekarang yang nanganin kamu Ibu Tin. Saya bilang, pokoknya nanti saya ngasih uang, kita ngumpulkan uang kasih Ibu Tin buat ngurusin orang satu ini. Kalau diputuskan kasihan karena dia miskin gitu. Kita masih belas kasihan. Udah. Suatu saat ceritanya ini, dia tuh ngomong begini, "Bu, anak saya itu pokoknya lagi sakit lah, lagi ini, lagi itu. Ibu Tinnya gak ada saudara." Jadi saya pikir-pikir, sekarang kamu butuh apa? Butuh anak sekolah katanya. Ini kalau gak disekolahkan ibu bayar hari ini 300.000 tuh gak boleh sekolah. Anak saya nanti jadi apa? Tak pikir-pikir kasihan ya. Saya bilang, gurunya siapa? Ini loh, dia tuh bisa bohonginya aku luar biasa. Dia bisa bikin surat ya, seperti dia katakan wali kelas gitu. Nah sayanya percaya saudara ya. Jadi tak kasihlah uang dia 300.000. Udah selesai. Tapi hati saya kok gak sejahtera. Saya suruhan, saya lupa, pokoknya suruhan orang tak suruh ngecek ke sana. Yang namanya guru itu tidak ada saudara ya. Yang namanya guru itu tidak ada. Uangnya kemana? Ya tidak tahu. Itu sayanya, wes pokoknya saya bilang gak mau nolong lagi. Saya datang ke sini, kalau sudah sampai di pintu gak usah datang lagi, gak bakal tak tolong. Saya tuh gak. Tapi waktu ini dibohongin 10 kali, saya belum 10 kali. Pak Wiwit hebat. Sebab begini, sudah tahu orang gitu. Jadi dia setiap kali sudah tahu, Pak Wiwit sudah ngasih uang. Loh, tidak usah banyak ngomong. Ambil uang itu dia pergi. Sampai sekarang sudah. Lebih lulus dia daripada saya. Seringkali kita kalau dibohongin terus-menerus, aduh sakit gitu. Karena kita benar-benar mau nolong tapi dibohongin terus-menerus. Saudara, nah seringkali saya merasakan Tuhan, saya itu kok baru dibohongi 2-3 kali itu sudah gak mau nolong lagi. Tapi saya seringkali mengatakan Tuhan, dia begitu tuh karena memang kurang gitu. Cuma harus didoakan supaya bertobat, jangan bohong saja.
Yakub 10 kali. Dikatakan di sini kan, ayahmu berlaku curang kepadaku, 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia dan berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak berbintik-bintik. Apabila ia berkata yang bercoreng-coreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng, ya karena dia juga pakai hikmat ya. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkat mukamu, lihat bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau pergi dari negeri ini, pulang ke negeri sanak saudaramu. Saudara, perjalanan Yakub ini sama dengan perjalanan yang kita akan alami selama 1 tahun. Jadi kalau saudara ini selama sepanjang tahun ini saudara setia ya, sekalipun banyak hal yang kita alami, dibohongin orang sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa ya, terus jalan, jangan berhenti, maka saudara akan mengalami yang dinamakan benar-benar tekun dan setia, ulet sampai garis akhir. Amin. Amin. Saudara ngerti ya? Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, benih apapun yang saudara terima hari ini, baik benih yang hanya 3 bulan atau 3 bulan setengah, sekali selesai panen selesai, saudara jangan mengatakan buat apa cuma kecil, jangan ya. Apapun yang ditawarkan saudara selama 1 tahun ini, tanya Tuhan, kalau itu bagianmu, ambil, pasti menghasilkan buah. Sampah bisa jadi berkat. Amin.